Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 11 tugas besar 2 kali ini, manual komutasi. Eh, dengan saya sendiri, Muhammad Afsir Hasan, dengan NIM 164213331. Saya Mufliul Akbar Braha dengan NIM 164213341. Saya Muhammad Rafli Tintara dengan NIM 164213343. Saya Putri Farah Yusafiana dengan NIM 164213445. Dan saya Raffi Raihan Cendikia dengan NIM 164214441. Sebelumnya saya izin untuk off cam dikarenakan permasalahan jaringan. Oke. Di sini kami kelompok 11 mengambil yaitu data jumlah produksi minyak tiap perusahaan minyak yang ada di Indonesia pada tahun 2017. Dan ini dalam bentuk Excel-nya, sedangkan ini dalam bentuk CSV-nya. Nah, kita mengamati data yang berbentuk CSV. Karena kami mempertimbangkan bahwa dalam bentuk CSV itu lebih mudah. Oke, kita langsung saja ke presentasinya. Presentasi pertama akan dibahas oleh Mufliul Akbar tentang bab 1 deskripsi data dan file. Waktu dan tempat saya persilakan. Baik, saya akan menjelaskan tentang bab 1 yaitu deskripsi data dan file. Data yang dianalisis merupakan data statistik hasil migas dari berbagai perusahaan di dunia dalam periode Januari sampai Desember pada tahun 2017. Aspek yang dianalisis hanya mencakup hasil migas dari perusahaan-perusahaan tersebut. Di sini tertera nama file yaitu statistik strip migas strip 2017 dan sumber data yang tertera dan format data yaitu .csv. Next. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bab 2 yaitu karakteristik data. Di sini terdapat beberapa jenis karakteristik data. Yang pertama yaitu jenis kontraktor. Tipe kontraktor atau penghasil migas terbagi dalam beberapa jenis kontraktor, seperti kontraktor swasta dan BUMN yang berada di Indonesia selama tahun 2017. Seperti yang kita tahu, contohnya itu ada Pertamina, Petronas, dan Chevron. Pada poin kedua, periode bulan pada tahun 2017. Dimulai dari bulan Januari sampai bulan Desember pada tahun 2017, setiap bulan memiliki hasil data yang berbeda karena merepresentasikan hasil dari migas setiap kontraktor. Pada poin ketiga, rata-rata hasil migas. Total rata-rata hasil migas yang dihasilkan oleh suatu kontraktor dalam jangka waktu 1 tahun produksi. Next. Lalu saya akan menjelaskan tentang range nilai dataset pertama. Dalam data statistik migas tahun 2017, kami memperoleh informasi mengenai nilai maksimum dan minimum dari setiap atribut yang terdapat dalam data. Bisa kita lihat pada tabel 2.2.1, yaitu nilai minimum. Nilai minimum dari bulan Januari sampai bulan Desember yaitu 0.0 BOPD. Dan bisa kita lihat pada tabel 2.2.2. Di sana terdapat nilai maksimum, yaitu nilai maksimum dari bulan Januari sampai bulan Desember yang sudah tertera pada PowerPoint. Selanjutnya akan dijelaskan dengan teman saya, Putri Farah. Baik, di sini saya akan menjelaskan bab 3 mengenai statistik. Pada 3.1, yaitu kita bisa lihat tabel yang di samping data baris pertama. Gambar data di samping adalah data baris pertama yang berisi jumlah produksi dari bulan ke bulan pada barang mobil Chevron Pacific Indo. Bisa kita lihat jika kita menginput seperti ini, dan kita run akan menghasilkan output seperti ini. Next. Kemudian 3.2 yaitu rata-rata. Bisa kita lihat pada gambar di samping telah diperoleh informasi mengenai nilai rata-rata dari setiap atribut yang ada pada data. Jika kita menghitung rata-rata secara manual dengan menggunakan rumus yang tertera di gambar, X sama dengan sigma FI dikali XI dibagi dengan sigma FI, atau banyaknya data dikali dengan jumlah data dibagi dengan banyaknya data. Namun jika kita menggunakan program, kita bisa menginput seperti gambar di samping dan akan mengeluarkan output seperti di sini. Next. Dan yang ketiga, 3.3 standar deviasi. Bisa kita lihat pada gambar data di samping adalah dalam statistik berikut diperoleh informasi mengenai nilai standar deviasi dari setiap atribut yang terdapat dalam data. Jika kita menghitung secara manual, rumusnya adalah S sama dengan akar dari sigma N dengan I sama dengan 1, X1 dikurangi rata-rata kemudian dikuadratkan lalu dibagi dengan N-1. Jika kita menghitung dengan kode, kita hanya perlu memasukkan input seperti pada gambar di samping kiri ini, kemudian jika kita run akan menghasilkan output seperti gambar di samping. Next. Yang 3.3 adalah statistik persentil, 10%, 25%, 50%, 75%, dan 90%. Untuk yang pertama, kita bisa lihat persentil yang 10%.
Ya, sebentar. Nah, jika kita input seperti kode di gambar ini, 10% akan menghasilkan output seperti gambar di sini, begitupun dengan persentil 25%, 50%, 75%, 90%. Dan pada statistik di atas telah diperoleh informasi mengenai persentil dari setiap atribut yang ada. Next. Dan yang 3.4, distribusi frekuensi nilai pada data. Pada statistik di bawah diperoleh informasi mengenai distribusi frekuensi dari setiap kontraktor pada 4 bulan terakhir. Kita mengambil bulan September, Oktober, November, dan Desember. Bisa dilihat pada bulan September, jika kita menginput seperti ini akan menghasilkan output yang sudah tertera di gambar. Begitupun dengan bulan Oktober, November, dan Desember. Selanjutnya saya akan menjelaskan pada bab 4 ini, yaitu visualisasi. Pada materi 1 ada visualisasi data atau judulnya perbandingan kategori. Pada yang pertama ini ada bar chart perbandingan jumlah produksi BOPD untuk tiap kontraktor pada bulan September. Jika kita membuat kode yang seperti ini, kemudian di run, maka outputnya adalah diagram tabel seperti ini dengan grafik pada sumbu Y-nya, yaitu jumlah produksi BOPD, barrel oil per day. Kemudian pada grafik X-nya yaitu nama-nama kontraktor yang melakukan kegiatannya. Next. Kemudian ada bar chart perbandingan jumlah produksi BOPD untuk tiap kontraktor pada bulan Oktober. Jika kita membuat kode seperti ini, kemudian merun, maka outputnya akan keluar grafik jumlah produksi pada bulan Oktober dengan sumbu X-nya yaitu jumlah produksi BOPD dan sumbu X-nya itu nama kontraktornya. Yang ketiga ada bar chart perbandingan jumlah produksi BOPD untuk setiap kontraktor pada bulan November. Dengan nama kode yang mirip juga, terus kita ngerun, maka outputnya adalah grafik jumlah produksi pada bulan November dengan sumbu Y-nya jumlah produksi BOPD dan sumbu X-nya adalah nama-nama kontraktor yang melakukan kegiatannya. Kemudian yang keempat ada bar chart perbandingan jumlah produksi BOPD untuk tiap kontraktor pada bulan Desember. Dengan membuat visualisasi produksi pada bulan Desember yang kodenya seperti pada di layar ini, kemudian kita run, maka hasilnya adalah grafik jumlah produksi pada bulan Desember dengan sumbu Y-nya adalah jumlah produksi BOPD dan sumbu X-nya adalah nama-nama kontraktor. Kemudian yang kedua pada visualisasi data ini adalah penampilan perubahan jumlah produksi dalam 4 bulan terakhir untuk tiap kontraktornya. Nah, ini adalah line chart perubahan jumlah produksi dalam 4 bulan terakhir. Di sini ada kode visualisasinya. Kemudian ketika kita run akan mendapatkan grafik perbedaan produksi kontraktor dengan 4 line warna yang berbeda, yaitu bulan September, Oktober, November, dan Desember. Dengan sumbu Y-nya itu ada jumlah produksi BOPD, barrel oil per day, dan sumbu X-nya itu adalah ada 3 nama kontraktor yang menyelenggarakannya. Nah, yang ketiga adalah visualisasi data 1 dan 2, yaitu penampilan hierarki dan hubungan keseluruhan bagian. Di sini ada pie chart atau diagram lingkaran atau diagram pie yang menunjukkan perbandingan jumlah produksi BOPD untuk tiap kontraktornya. Nah, jika kita membuat kode yang dapat menampilkan diagram lingkaran ini, kemudian untuk pada bulan September, maka akan keluar diagram pie seperti pada gambar ini. Dan hasilnya yang warna biru ada chevron itu yang paling besar. Kemudian untuk yang kedua sampai ke 9-nya kita skip. Maka selanjutnya adalah hasil dari yang kontraktor ke 10 sampai ke 18. Begitupun untuk bulan Oktober, November, dan Desember. Kita buat masing-masing kodenya untuk tiap bulan masing-masing untuk mendapatkan namanya itu diagram pie. Kemudian hasilnya mirip-mirip pada bulan yang sebelumnya. Dengan yang nomor satunya itu chevron, yang kedua sampai 9-nya kita skip, kemudian mendapatkan hasil yang pada kontraktor 10 sampai ke 18. Next.
Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang plotting relationship. Pertama sekali saya akan menjelaskan yaitu apa itu scatter plot. Karena kami di sini scatter plot hubungan antara dengan koordinat Cartesian. Seperti pada gambar yang ditampilkan, scatter plot pada bulan September dan bulan Oktober menunjukkan korelasi positif dikarenakan titik-titik pada grafik yang membentuk garis miring menghadap ke kanan. Begitu juga pada bulan November dan Desember. Setelah kita running kode yang terlihat pada di gambar. Next. Selanjutnya korelasi. Tabel korelasi yaitu setelah kita run kode yang ada pada di gambar, maka muncul korelasi pada bulan-bulan Januari, Februari, Maret dan seterusnya, serta rata-ratanya yaitu dengan perbandingan seperti yang terlihat Januari 1 0 0 0 1 0 0,8, 0,9, 0,8, 0,6, 0,7 dan seterusnya. Dan untuk data cleansing, karena kami menggunakan analisis data statistik migas tahun 2017 dan kami tidak menghapus satupun data yang telah kami buat, serta hasil yang kami dapatkan tidak ada bernilai negatif, maka kami tidak melakukan data cleansing. Dan untuk kesimpulannya, dengan pembuatan tugas besar analisis data statistik ini dapat disimpulkan bahwa analisis data sangat diperlukan untuk mengetahui hal penting yang ada pada suatu dataset. Seperti misalnya kayak tadi seperti rata-rata, standar deviasi, nilai maksimum, nilai minimum, dan sebagainya. Dalam hal ini, dataset yang digunakan adalah dataset yang bertemakan produksi minyak bulanan dan kondensat pada tahun 2017, periode bulan September hingga Desember, yang berisikan nama kontraktor serta jumlah produksi BPD atau barrel oil per day yang terukur. Dengan adanya analisis data, kami dapat mengetahui hal-hal yang penting mengenai data produksi minyak dan kondensat, seperti banyaknya produksi BOPD maksudnya, yang dihasilkan dalam tahun 2017, periode bulan September hingga Desember, dengan cara menggambarkannya dalam tabel sederhana seperti grafik, diagram batang, pie chart, scatter plot, dan sebagainya melalui pustaka plot, pandas, dan matplotlib. Dengan cara tersebut, kami dapat dengan mudah melihat data yang tersaji secara gambar secara garis besar di dalam suatu dataset dibandingkan dengan apabila melihat dataset secara mentah. Dengan analisis data, kami juga dapat memperoleh data yang diperlukan untuk mengetahui sebuah data yang besar. Dan untuk kodenya akan dijelaskan oleh saya sendiri. Nah, dari awal kita membuat kode terlebih dahulu. Yang pertamanya ada kita mengimport pandas sama matplotlib untuk membaca grafik. Dan kita mengibaratkan data yang diamati sebagai data frame 1. Karena kita hanya memiliki satu data gitu, yang diamati. Dan ketika kita memiliki data frame dan kita mengklik shift sama enter, didapatkan hasil seperti ini. Terus yang kedua itu ada mencari ukuran baris dan kolom datanya berapa. Itu ada 75 baris sama 14 kolom. Terus yang ketiga ada mencari ukuran kilobyte-nya berapa, ukuran file itu ukurannya 6,515 kilobyte. Dan untuk yang keempat itu ada masuk ke ini statistik, itu untuk mencari rata-ratanya, rata-rata data. Terus yang kelima itu ada standar deviasi, ini seperti ini kodenya, kita print standar deviasi, terus kodenya df1 karena kita mengibarkan data seperti tadi df1, dan kita klik dan dalam kurung siku tanda kutip bulan jika std terus buka kurung sama tutup kurung double dan seterusnya seperti itu. Dan ketika kita mengklik shift sama enter dapat hasil seperti itu. Persentil 10% juga sama, itu kita print seperti ini. Terus kodenya kan df1 tanda kurung siku terus tanda kutip bulan dot kuantil 0,1 terus kurung tutup. Oke, dan dapatkan ketika kita mengarahnya dapatkan hasil seperti ini. Dan seterusnya juga sama, yang persennya 25 sama, tinggal diganti kuantilnya jadi 0,25, kalau misalnya 50% diganti 0,5, 75% diganti 0,75, sedangkan yang 90% itu diganti 0,9. Terus untuk mencari nilai minimum seperti ini, df1 dalam tanda kurung siku tanda kutip bulan dot min, terus ada keterangan BOPD. Dan untuk maksimum juga sama, minnya diganti max saja. Oke, seperti ini. Dan untuk mencari distribusi frekuensi seperti ini kodenya, seperti yang terdapat dalam modul 5, itu presentasi praktikum pengenalan komputasi dalam modul 5, seperti ini juga. Dan untuk visualisasinya kita mengibarkan sebagai M untuk memanggil
si ini ya, si keterangan gambar atau datanya gitu. Nah, dapat hasil seperti ini, kita mengeran seperti ini dan kode seperti ini. Berhubung waktu juga sudah sangat minim gitu, tapi saya singkat saja ya. Dan ini untuk mencari visualisasi terhadap perubahan waktu, kita mengambil 4 bulan kan seperti tadi, September, Oktober, November, sampai Desember. Dan ketika kita menginput kodenya seperti ini, dan kita save enter atau di run, itu mendapatkan gambar seperti ini. Untuk yang visualisasi diagram lingkaran produksi minyak pada bulan Desember dalam 10 kontraktor, itu kontraktor pertama, kontraktor nomor 1 Chevron, dan 2-9 di skip, terus 10-18 kita amati. Dan seperti tadi kita mengibatkan M sebagai apa ya, sebagai data, bukan sebagai data, sebagai variabel yang akan diamati gitu, untuk mengambil si diagram lingkaran ini. Ketika kita menginput kodenya seperti ini, maka hasil kodenya akan seperti ini. Oke, berhubung waktu juga agak sedikit sempit. Dan ini ada visualisasi scatter pada bulan September dan Oktober. Ini DF1 plot kain seperti ini. X kita ibaratkan sebagai bulan September, Y-nya sebagai bulan Oktober, dan judulnya dalam gambar yang akan ditampilkan dalam layar itu judulnya scatter pada bulan September dan Oktober. Dan ketika kita shift enter, maka akan keluar hasil seperti ini. Begitu juga yang bulan November sama Desember. Dan data korelasi, untuk mencari data korelasi cuman gampang banget, df1.sor atau correlation gitu, tutup kurung buka sama kurung tutup, seperti itu saja, terus di run. Dan distribusi atribut kuantitatif sama ini, terus characteristic data kontraktor ya, beberapa kontraktor yang akan yang terdapat dalam tabel yang diamati. Terus ini yang sebenarnya masih awal, yang dimasukkan saya kodenya itu bagian akhir. Itu ada statistik baris pertama, itu dalam baris pertama kan Chevron, terus Januarinya berapa BPD-nya, terus Februari dan seterusnya berapa, seperti itu kurang lebih. Oke, mungkin sekian dari kami. Berhubung waktu sudah melewati batas 15 menit, oke, segitu saja dari kami, kurang lebihnya mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.